tanya nggak apa-apa, sedikit narsi. Aku asli Tanjung Pinang, cuman sekarang lagi ada kerjaan di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa kerjaan. Mungkin kalau teman-teman ngelihat TikTok Wardah, itu aku juga kerja bagian untuk bikin konten Wardah. Jadi bukan hanya tentang psikologi juga, tapi teman-teman nggak bisa konsul skincare ya di sini. Terus juga ngisi konten pribadi, terus juga alhamdulillah nanti ada nge-host, dan juga aku as a teacher di sekolah untuk baby dan anak-anak preschool. Itu tentang psikologisnya. Oke, so hari ini aku dikasih kepercayaan dari Kak Ilyas dan teman-teman untuk ngisi tentang menjaga kesehatan mental. Nah, salah satunya juga konten-konten aku tentang kesehatan mental, karena menurutku tentang mental itu masih menjadi stigma di masyarakat. Stigma negatif ya kebanyakan. Apalagi jurusan psikologinya dulu deh. Jurusan psikologi itu dianggap kayak, lo mau ngapain? Mau jadi dukun? Terus disuruh ngebaca situasi, ngebaca orang gitu kan. Nah, apalagi kesehatan mental. Zaman sekarang padahal udah tahun 2023, orang masih beranggapan bahwa pergi ke psikolog atau tenaga profesional dianggap mereka sakit kejiwaan. Padahal nggak selamanya orang itu mengalami mental yang stabil. Kadang juga kita mengalami mental yang unstable. Jadi apakah Deska dan Ilyas itu selalu stabil karena kita jurusan psikologi? Enggak. Jadi memang terkadang mental itu ada kondisi di mana kita up, ada kondisi di mana kita down. Nah, gimana caranya supaya ketika kita down, kita bisa menarik diri kita lagi untuk tetap menjaga mental kita untuk stabil, seperti itu ya teman-teman semuanya. Tetap aku ingetin, don't self-diagnose, karena itu bakal bahaya banget pastinya buat teman-teman, karena ya kami juga tidak bisa untuk mendiagnos secara cepat, karena psikologi itu bukan seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi nanti akan dicari tahu dulu apa yang men-trigger, penyebabnya, terus itu akan digali dulu. Jadi tidak bisa mendiagnos secepat itu, apalagi mendiagnos diri sendiri, ya kan? Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Menurut teman-teman, kesehatan mental itu penting nggak? Pasti penting ya, karena yang ngikut ini pasti menurutku udah peduli banget sih tentang kesehatan mental. Karena nggak mungkin ngedaftar seminar ya atau webinar untuk mempelajari sesuatu yang mereka nggak interest biasanya, apalagi tentang kesehatan mental. Biasanya kalau anak kuliahan nih, mungkin kalian juga pernah ngisi kayak, ya tau lah kalau untuk yang hanya absen sama yang benar-benar mau ikut gitu kan. Nah, tapi kalau ini aku yakin banget di 35 orang ini semuanya interest dengan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan aku sangat appreciate sekali karena nggak semua orang pengen atau peduli untuk memahami bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Mungkin aku berharapnya di 35 orang ini nanti akan lebih berempati jika mungkin sekitar kita atau keluarga kita mengalami mental yang sedang down. Jadi nggak semua orang bisa merespon orang yang sedang down itu secara benar. Nah, oke, ini aku narsis, masih dengan kenarsisannya ya. Oke, mungkin teman-teman bisa berkomunikasi dengan aku di IG ataupun TikTok aku dengan nama @kaadess_. Nah, itu sekalian promote ya, iseng-iseng ya. Siapa tahu habis ini kayak aku sama Kak Ilyas dari IG kita bisa collab bareng gitu-gitu. It's fine, guys. Wah, thank you udah follow IG-nya. Makasih, Ayu. Oke, disclaimer lagi nih. Tidak mendiagnosis diri sendiri dan mari terapkan ke diri sendiri terlebih dahulu. Nanti mohon diingatkan jamnya ya. Kalaupun materinya udah selesai, kita tanya jawab enjoy. Oke, ini disclaimer. Oke, next. Nah, sekarang teman-teman aku pengen nanya dulu dong. Apa sih kesehatan mental itu dan seberapa penting kita menjaga kesehatan mental? Ini nggak ada nilai A plus B. Jadi teman-teman segambaran teman-teman aja, walaupun 2 kata kesehatan mental ya sehat jiwa kayak apa, boleh teman-teman ngejawab. Aku pengen tahu dulu nih, teman-teman kira-kira sepemahamannya kesehatan mental menurut teman-teman itu sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang kesehatan mental? Boleh ditulis aja, tidak usah mengaktifkan mikrofon nggak apa-apa. Siapa tahu lagi mager kan, ayo kita cheat and chat ya. Kita ketik-ketik, mengetik
Kira-kira kesehatan mental di pandangan teman-teman. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kayak tes psikotes ya, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kalau tes psikotes tuh nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Kebanyakan kita takut-takut kan untuk mengetes psikotes gitu-gitu. Padahal tes psikotes itu tidak ada benar, tidak ada salah. Nah ini, oh belum ada yang menjawab, berarti belum pada tahu ya. Mungkin tahu tapi ragu, takut salah, atau mungkin pengen langsung tahu aja dari Kak Deska-nya mungkin ya. Oke, oh udah ada yang komen. Kesehatan jiwa cenderung dinilai dari ketenangan. Kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Oke, nice. Ada lagi mungkin kesehatan. Kondisi di mana emosional kita baik buruknya. Oke. Ada lagi emosi yang stabil. Nice, Kartika. Wah, ini aku suka sih. Penontonnya sangat-sangat produktif, responsif gitu ya. Oke, cukup. Udah lumayan jawabannya ya. Ada yang bilang kondisi di mana emosional kita baik buruknya. Betul. Emosi yang stabil, kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Respon tubuh terhadap apa yang terjadi. Nah, ini menarik banget. Ternyata teman-teman sudah banyak yang menyadari apa itu kesehatan mental. Penting nggak sih kesehatan mental? Tentunya penting ya. Kebanyakan mungkin orang luaran sana merasa bahwa oh sakit fisik ketika anak jatuh berdarah itu ngerasa kayak wah itu udah something worry banget sih. Itu udah benar-benar harus dibawa ini diobatin lukanya. Tapi nggak semua orang, apalagi orang tua untuk memperdulikan bahwa ini anak aku lagi ada masalah dalam kondisi mentalnya. Nah, jadi kayak masih banyak stigma-stigma kayak, oh kamu kurang deket kali sama Tuhanmu. Oh kamu memang kamunya aja yang kebawa perasaan. Jadi masih dianggap bahwa kesehatan mental itu kurang begitu penting karena tidak terlihat teman-teman. Bahkan tenaga profesional pun untuk mengetahui sedalam apa luka mental yang dimiliki seseorang itu perlu cross check lebih lanjut dengan psikososialnya mungkin. Nah, jadi apa itu kesehatan mental? Mari kita lihat pengertian kesehatan mental. Next slide. Ini ucul banget ya PPT-nya. Gak apa-apa, biar teman-teman gak bosan karena aku suka banget buat PPT warna-warni kayak gini. Oke, jadi pentingnya di slide 5 agak kaget kok habis slide itu. Gak apa-apa. Nah, menurut teman-teman orang yang sehat mental itu seperti apa? Tadi udah ada yang jawab, emosinya stabil, jiwanya sehat. Banyak banget yang udah merasa bahwa orang yang sehat mental itu seperti emosinya terkendali, jiwanya tidak bermasalah dan lain-lain. Oke, mari kita langsung aja bahas apa itu kesehatan mental. Jadi, apa sih kategori orang-orang yang memiliki mental yang stabil? Next. Mental dikatakan sehat apabila pertama mampu mengelola stres kehidupan yang wajar. Nah, jadi teman-teman di dalam hidup pastinya kita mempunyai masalah. Oke, itu yang harus kita ingat terlebih dahulu. Sometimes kita ngelihat sosial media, tidak menyalahkan sosial media, tapi kadang sosial media men-trigger kita untuk wow, kenapa ya hidup dia perfect banget, wow jalan-jalan. Terus tiba-tiba ada berita dia cerai misalnya, kita langsung kayak, kok bisa sih? Kan kelihatannya nggak ada masalah. Nah, padahal setiap orang mempunyai masalah, cuman nggak semua orang menunjukkannya. Jadi, apakah kita mempunyai masalah dan bikin pikiran sehingga sampai stres? Dan bagaimana kita mengelolanya? Bisa apa enggak? Nah, ketika mental kita sehat, kita mampu mengelola stres kehidupan yang wajar. Misalnya, aduh keuangan bulan ini lumayan seret ya, bikin stres banget harus cari duit, tapi kita mampu mengelola. Oke, langkah yang harus kita hadapi apa? Aduh, ntar lagi mau ujian ya. Oke, kita bisa kelola belajar caranya, atau mungkin ya hal-hal lain yang masih tergolong stres di dalam kehidupan yang wajar, dan kita mampu untuk menghadapi dan mengelola stres tersebut. Yang kedua, dapat aktif dan produktif. Jadi teman-teman bisa menjadi orang yang
aktif dan juga produktif baik di lingkungan kampus, sekolah, rumah ya. Jadi tetap ikut kegiatan gitu. Tidak mengurung diri, tidak merasa bahwa dunia ini sangat jahat kepada dirinya, tidak merasa. Nah, itu termasuk ciri-ciri mental lagi stabil. Biasanya ya, kalau kita lagi nggak baik-baik aja tuh rasanya mager banget keluar rumah. Ya nggak sih? Atau mungkin kayak yang ngerasa bahwa kita feeling unworthy, ya kan, demon dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi ketika kita merasa aktif dan produktif itu termasuk mental teman-teman stabil. Yang ketiga, berperan di komunitasnya. Jadi kita bisa aktif di dalam komunitas. Mungkin teman-teman menjadi bagian dari kampus, bagian dari masyarakat gitu kan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Walaupun teman-teman mungkin dimulai dari mengingatkan temennya deh, dari individu ke individu, nggak mesti dari lingkungan besar dulu, nggak mesti dari satu kecamatan gitu kan. Kayak nama aku Kades, kepala desa. Sebenarnya itu udah Kak Deska gitu. Karena aku bingung ngasih username apa yang singkat, jadi sebenarnya Kades tuh udah Kak Deska gitu. Jadi itu teman-teman, berperan di komunitasnya. Nah, mungkin teman-teman bisa saling mengingatkan antar individu. Itu kan udah mulai berperan ya untuk saling peduli, empati. Nanti merambah lagi. Mungkin teman-teman aktif di lingkungan OSIS yang masih belajar pelajar. Atau mungkin teman-teman aktif di lingkungan rumah. Mungkin ada yang daftar, mungkin umur-umur udah kayak kita bisa daftar caleg atau apa. Atau mungkin aktif di sosial media gitu kan. Jadi bisa berperan gitu. Oke, next slide. Nah, dari pengertian itu mungkin teman-teman bisa dapat pahami bahwa sebenarnya kondisi sehat mental itu enggak selalu kita bahagia, teman-teman. Karena kita akan mempunyai masalah dalam hidup, ya. It's impossible, orang nggak punya masalah itu impossible. Ya, karena apa? Dalam hidup pasti ada tantangan. Tantangan itu akan bikin kita struggling. Jadi tantangan akan membuat kita belajar pastinya bagaimana cara menghadapinya sehingga kita naik tingkat, naik kelas. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan itu kita bisa menghadapinya. Karena kita ngerasa bahwa oh sebelumnya saya sudah pernah gitu menghadapi permasalahan ini. Dan teman-teman tahu nggak, di dalam menghadapi masalah pastinya ada berbagai macam reaksi emosi di dalam hidup. Oke, di sini ada emotikon-emotikon lucu ya. Ada dinosaurnya juga, BTW, nggak usah dihiraukan dinosaurnya. Nah, di dalam emosi kita itu bukan hanya, di emosional itu hanya marah ya, Kak. No, it's not. Karena emosional itu ada marah, ada sedih, ada cemas, ada takut, ada bahagia, ada senang, ada khawatir, ada gelisah, ada cemas. Pokoknya emosional dalam menghadapi masalah itu berbagai macam. Gak mungkin ketika kita menghadapi situasi di mana keluarga kita ada yang meninggal dunia, misalnya. Terus kita mau ketawa, kan gak mungkin. Atau mungkin kita mau marah. Marah sama siapa, kan gak guna. Lebih tepatnya kita nangis. Jadi ada respon-respon bagian tubuh yang menunjukkan emosional di berbagai masalah gitu loh. Jadi tidak semua emosional itu salah, karena itu bentuk alarm tubuh kita bagaimana untuk bereaksi untuk menghadapi masalah. Terus apakah nangis itu dilarang? Tentunya tidak ya teman-teman, karena itu bagian emosional dari teman-teman. Apakah marah itu dilarang? Enggak juga sebenarnya, tapi nanti akan ada pembahasan kecerdasan emosional sebenarnya ya. Tapi itulah dia teman-teman, kalau disuruh ngebahas tentang kesehatan mental aja sebenarnya cakupannya tuh udah luas banget. Luas banget, tapi ini aku bahas yang generalnya aja karena kemarin juga udah pada bahas juga tentang anxiety kan bareng Kak Ilyas kalau nggak salah speaker pertama. Jadi teman-teman bahas kesehatan mental itu luas banget dan kalian bisa banget baca-baca jurnalnya karena ya kesehatan mental itu sangat-sangat luas banget pastinya ya teman-teman. Nah itu dia bagian dari emosional yaitu responsif tubuh. Next slide. Nah, ketika kita menghadapi masalah, tentunya berbagai macam reaksi emosional itu timbul. Dan juga bagaimana ketika dikatakan emosional itu sudah tidak wajar. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, distress.
Stres itu ada dua, teman-teman, for information. Yang pertama ada eustress, yang kedua ada distress. Jadi nggak selamanya stres itu membuktikan bahwa kita itu down mental, enggak. Karena eustress itu termasuk stres yang bisa membuat kita naik tingkat. Contoh, misalnya nih, kamu mau ngikut ujian CPNS, misalnya. Stres banget rasanya tuh, kenapa ya? Kok soalnya susah banget gitu. Udah try out, udah bimbel bahkan, tapi masih aja ngerasa kok gue nggak bisa jawab ya. Bahkan BUMN juga segala macam kayak, aduh kok kenapa ya susah banget gitu. Stres nggak? Stres. Tapi gimana cara ngelolanya teman-teman pasti bisa. Oh iya, aku harus belajar, coba lagi di gelombang kemudian, atau mungkin ada plan B-nya, nah itu stres. Kita merasakan stres. Jadi nggak selamanya stres itu kelilit hutang, nggak selamanya stres kita karena hal-hal yang ya bikin kita bener-bener demon gitu. Tapi stres juga bisa karena kita menjadi naik tingkat, yaitu stress. Nah, distress itu membuat kita demon dalam menjalankan sesuatu. Tadinya hobi banget masak, buat konten, tapi tiba-tiba udah males aja ngelakuin itu. Tadinya suka banget nongkrong misalnya, tapi tiba-tiba ngerasa kayak, ya ngapain gitu, pengen ngurung diri aja, rasanya nggak ada semangat gitu kan. Nah, selanjutnya ada dysfunction. Ketika kita mengalami distress, ya, ini berkaitan, kita sulit untuk berfungsi di komunitas, sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, kita distress, kita ngerasa demon, kita ngerasa segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah salah, segala sesuatu yang ada di dunia ini pokoknya gak memihak ke kita, kelam aja pandangannya. Membuat kita ngerasa insecure, membuat kita merasa cemas. Ah, mau ikut ini tapi kayaknya enggak deh, saingannya banyak deh. Aku ngerasa kayaknya enggak bisa deh ikut ini. Atau mungkin kuliah jadi enggak bisa fokus, bahkan enggak masuk kelas gitu kan. Harusnya masuk kelas, kenapa? Karena ngerasa bahwa udahlah percuma kuliah juga gitu. Udah demon gitu bawaannya. Selanjutnya, ketika sudah distress, dysfunction, maka bisa mengakibatkan danger. Nah, kita ngerasa bahwa dunia ini sudah tidak memihak ke kita dan juga tidak baik ke kita. Tidak ada orang yang peduli dengan kita. Yang ditakutkan ketika kita merasa ini udah nggak wajar adalah self-harm. Menyakiti diri sendiri mungkin. Atau mungkin self-harm itu nggak mesti dengan teman-teman pakai benda tajam ya. Atau mungkin teman-teman menyakiti diri dengan bentuk fisik. Bisa juga kita bilang ke diri kita setiap hari dengan energi negatif. Kayak, lo jelek banget sih. Kita ke kaca gitu, kayak kita bilang kayak, lo tuh nggak berguna hidup. Kita kasih energi negatif terus ke diri kita. Dan itu juga termasuk hal yang berbahaya. Kenapa? Kita aja dibilang orang kayak, lo gak guna banget sih hidup lo, kita marah gitu. Kenapa? Pas kita sendiri ngalamin, kita bilang itu ke diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang ngasih semangat untuk diri kita, terus siapa lagi yang harus kita harapin? Apakah kita akan haus pujian untuk orang, lo puji gue dong? Gak mungkin kan? Tetap kita yang bertanggung jawab dan motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kitanya sendiri udah dicermin, udah bilang setiap pagi atau mungkin setiap hari kayak, bener kan yang gue bilang, lo selalu gagal jadi orang. Apakah tubuh tidak menyerap energi itu? Gitu. Sayangilah tubuh kamu karena yang bertanggung jawab atas dirimu ya kita sendiri gitu. Selanjutnya, deviance. Nah, ketika sudah lengkap ini teman-teman, dan teman-teman ngerasa udah nggak terkendali, sudah tidak terkontrol, silahkan mencari tenaga profesional. Karena apa? Deviance ini sudah harus diputuskan oleh tenaga profesional. Tidak bisa kita mendiagnos sendiri. Contohnya, misalnya, aduh gue cemas banget nih, gue hari ini sedih, besok gue marah, apakah ini bipolar gitu kan? Nah, belum tentu ya teman-teman, kita nggak bisa bilang, misalnya deh kita paginya marah, malamnya nangis gitu. Ini gue bipolar deh kayaknya, nggak mesti. Jadi nggak semua respon itu langsung kita diagnos. Atau mungkin searching di internet gitu. Kalau aware itu boleh, tapi kalau self-diagnose nggak boleh. Misalnya kita sadar bahwa, kok jam tidur aku terganggu ya, atau mungkin kayak tadinya aku semangat ngelakuin ini kok sekarang udah nggak lagi ya. Nah itu perlu
be aware kan. Jadi kita ngerasa ada something trouble di dalam tubuh kita, ya kita boleh aware gitu. Next slide. Oke. Nah, sebenarnya penyebab kita bisa gangguan mental itu apa? Yang pertama ya teman-teman, jadi sebenarnya ada juga faktor gen dari keluarga. Jadi tidak dipungkiri misalnya kita punya keluarga cemasnya tinggi. Nah, itu bisa juga turun ke kita. Atau mungkin kita punya keluarga OCD. Nah, itu bisa juga turun ke kita. Selanjutnya, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan dan trauma masa kecil. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa kita nggak bisa diagnos diri sendiri? Karena ketika teman-teman mungkin pergi ke tenaga profesional, itu akan digali. Digalinya mungkin nggak sehari, berkali-kali. Dan ternyata baru kelihatan bahwa luka yang teman-teman miliki itu dari masa kecil. Atau mungkin inner child teman-teman itu hanya didiamkan sehingga meledaknya di saat fase dewasa, ya kan? Nah itu dia. Jadi ketika teman-teman butuh pertolongan, itu nggak apa-apa banget teman-teman buat cari tenaga profesional. Karena menurutku sekarang sudah gampang banget, bisa via online, banyak banget konsultan-konsultan juga yang udah ngebuka. Aku nggak promotion karena aku nggak nyebutin instansi manapun. Aku cuman pengen ngebantu teman-teman karena keadaan mental lagi down itu butuh teman cerita, wajar banget. Cewek ataupun cowok. Oke. Kadang aku suka bingung dan suka sedih kenapa yang ikut seminar tuh sering banget cewek-cewek gitu. Cowok-cowok sering banget menyampingkan masalah permasalahannya. Bukan berarti kita pengen terlihat kuat, tapi teman-teman, aku pernah waktu itu ngisi seminar sama psikiater dan pasien beliau itu banyaknya cewek. Karena apa? Karena mereka aware. Tapi ketika cowok itu udah stadium akhir ibaratnya emang perlu untuk obat yang banyak mungkin. Kenapa? Karena mereka menunda. Mereka ngerasa bahwa oh I can handle this problem dan ngelupain aja gitu. Kayak cuman lari dari masalah gitu. Tidak dihadapi, tidak merasakan emosional apa yang muncul gitu kan. Nah, selanjutnya ada brain injury, mungkin teman-teman tahu bahwa ketika insiden kecelakaan itu juga bisa menyebabkan terganggunya mental. Terus mengalami sakit berat, permasalahan dalam lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan dalam circle teman-teman, pertemanan gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Jadi itu dia teman-teman kalau di dalam psikologi itu kita bisa melakukan pendekatan itu dari psikologinya, dari sosialnya gitu kan. Jadi dari fisiknya, jadi nggak semuanya itu melulu tentang bagaimana permasalahan main dia, enggak. Tapi kita lihat juga fisiknya gimana. Terus juga kita lihat juga sosialnya mendukung nggak dia untuk mengalami gangguan mental. Ada trigger nggak dari lingkungannya? Bisa jadi mungkin oh ternyata yang nyebabin mental dia ngerasa down terus nih ternyata lingkungan keluarganya atau mungkin lingkungan di sekolahnya gitu ya. Jadi banyak banget yang harus digali dalam permasalahan mental manusia gitu. Oke, next slide. Nah, gimana sih ciri-ciri dampak mental ketika tidak stabil? Kita mengalami stres yang berkelanjutan. Kita ngerasa bahwa stres kita tuh kok nggak hilang-hilang gitu. Nah, salah satunya ya teman-teman, untuk mendiagnosis itu kita juga ngelihat rentan waktu. Waktunya nih sehari 2 hari kah? Atau 6 bulan, terus apakah up and down kah posisinya? Ataukah up terus, ataukah down terus? Nah, ketika kita mengalami stres yang berkelanjutan, it's mean berarti nggak sehari 2 hari. Akan terus berlanjut gitu kan. Nah, itu yang bahaya ya. Yang kedua, lelah yang berkepanjangan. Udah tidur pun masih ngerasa, duh kayaknya capek banget, kok tidur pun kayak ngerasa, aduh hari ini lagi dunia gelap banget deh, gue akan ngadapin masalah ini lagi yang belum selesai gitu. Jadi tetap lelah walaupun udah istirahat. Yang ketiga, menutup diri dan menjauh dari kehidupan sosial. Yang tadi Deska bilang bahwa ketika kita mengalami mental yang unstable,
kita akan merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik dengan kita. Jadi kita menutup diri kita. Yang keempat, melampiaskan ke benda atau zat berbahaya. Ini udah kebagian danger tadi. Yang kelima, berubahnya pola makan. Ketika kita mengalami mental yang unstable, bukan berarti kita nggak mau makan aja ya, karena tipe orang beda-beda. Ada juga yang lagi unstable tuh malah pengennya makan terus gitu-gitu kan. Jadi ya inilah dia dampak mental ketika tidak stabil. Kelihatannya simple, hanya 5 poin ya. Ini poin-poin umum. Tapi kalau ngalamin mental lagi nggak stabil, pastinya udah stres, ngerasa capek terus walaupun udah tidur, pengennya sendirian, gelap banget dunia. Terus kita bisa melampiaskan ke zat atau benda yang berbahaya, dan juga pola makan terganggu. Wah teman-teman, percayalah sakit mental itu sakit banget ternyata kalau lagi nggak stabil. Ya kan, walaupun 5 poin, tapi kalau ngalamin sendiri, itu akan ngerasa lemes banget. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi teman-teman, ini ada gambar mind, body, and soul. Ya, 3 gambaran ini aku selalu pakai untuk memahami bagaimana kita bisa mengatasi mental yang unstable. Pertama dari fisik dulu ya, teman-teman. Wait ya, aku minum dulu karena haus banget abis dari perjalanan, maafin. Teman-teman boleh banget loh nyantai minum. Kita ngopi bareng lewat Zoom ya. Oke, jadi cara mengatasinya adalah pertama dari fisik. Ketika kita ngalamin mental yang unstable, teman-teman boleh memperhatikan fisik teman-teman terlebih dahulu. Contoh, mungkin teman-teman bisa berolahraga ya. Karena ketika fisik sedang tidak baik-baik aja, mungkin apa yang harus diobati dari fisiknya gitu. Itu juga perlu untuk diobati. Apakah kondisi kesehatan teman-teman lagi baik-baik aja? Karena biasanya juga kalau udah sakit mental tuh ngaruhnya juga kalau yang punya mah bisa jadi sakit mah gitu-gitu kan. Jadi tetap tuh kita perhatikan bagaimana cara mengolah fisik kita. Yang kedua, mind, pikiran. Nah, apakah teman-teman sadarin apa sih yang bikin trigger teman-teman alamin ketika teman-teman mikirin itu, teman-teman jadi sesak nafas mungkin, atau mungkin bermasalah di perutnya gitu. Jadi di mind ini teman-teman boleh banget untuk bikin pertanyaan sendiri, sadari bahwa situasi apa yang bikin teman-teman takut. Misalnya, aku cemas banget Kak ngomong di depan umum karena dulu pernah diketawain waktu presentasi. Dan ketika berdiri di depan umum, aku ngerasa nggak nyaman banget. Kayak aliran udara tuh udah nggak lancar banget. Jadinya sesek, buram. Semuanya tuh materi yang udah ku inget, yang udah ku pelajari jadi lupa. Nah, ada pengalaman yang bikin men-trigger. Kenapa kita harus sadarin dulu? Karena ketika kita nggak tahu nih, posisi apa sih, fase apa sih yang bikin kita tuh ngerasa nggak ini, nggak nyaman gitu kan. Kenapa gitu? Nah, itu boleh banget teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri dulu. Sebelum teman-teman mungkin tanya ke profesional atau apa, teman-teman bisa loh tanya ke diri sendiri dulu. Kira-kira aku posisi nggak nyaman, nggak aman tuh saat apa? Kalau kita udah relax dulu, posisi atau situasi yang bikin kita nggak nyaman, itu akan mempermudah kita untuk cara kita handle-nya. Oke, tapi kalau emang nggak bisa, boleh ke tenaga profesional. Nah, sadari dulu. Yang kedua, mungkin teman-teman kalau misalnya lihat ya, banyak banget pertanyaan, apa sih kelebihan dan kekurangan teman-teman? Sadarin diri dulu bahwa teman-teman itu punya kelebihan. Cari tahu. Jadi teman-teman, kita nggak mesti ya mengajarkan orang gimana caranya how to communicate. Sometimes kita nggak bisa communicate dengan diri sendiri. Itu yang sering kita lupa dan kita sering tidak lakukan. Padahal komunikasi ke diri sendiri itu penting. Bukan berarti kayak teman-teman di depan umum kayak, "Wah, kenapa ya hari ini?" Enggak gitu ya teman-teman. Nanti malah dipertanyakan sama orang sekitar, ini orang ini kenapa ngomong sendiri gitu kan. Jadi teman-teman boleh banget buat mempertanyakan, apa ya kelebihan aku, apa ya kekurangan aku. Boleh teman-teman tulis. Nulis itu penting banget. Sampai sekarang aku masih bawa catatan kecil. Karena apa? Ketika takut atau mungkin cemas atau mungkin kayak, kok posisi ini secara berulang aku ngerasa nggak nyaman.
aku ngerasa nggak aman. Nah itu boleh dicatat, ditulis. Nanti teman-teman ketika teman-teman baca ulang, oh ternyata di posisi ini aku harus seperti ini, aware-nya seperti ini. Sadari bahwa emosional teman-teman meningkat di situasi ini. Itu boleh banget ya teman-teman. Dan juga ketika teman-teman ngerasa cemas atau panik gitu-gitu, coba teman-teman untuk membayangkan orang-orang yang sayang sama kita. Itu ngaruh banget. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal, kita mengingat, oh ada orang yang sayang sama kita. Kebanyakan kita selalu berpikir bahwa dari 10 orang, 9 deh yang sayang sama kita. Satu yang nggak sayang, yang kita pikirin yang mana? Yang nggak sayangnya. Sehingga kita lupa bahwa diri kita itu masih banyak yang butuh, masih banyak yang sayang, masih banyak yang peduli. Cuman ketika satu orang ini sudah mengata-katai kita mungkin, atau mungkin memperlakukan kita secara tidak nyaman, kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita punya banyak pelindung, kita punya banyak orang yang peduli. Tapi temanku nggak pernah chatting aku kok Kak. Apakah kita sudah mau mulai? Nggak selamanya semua berpusat ke kita. Kita juga harus saling berempati. Kita juga harus saling mulai gitu. Jadi nggak selalu kita mengharapkan orang lain perhatian sama kita, tapi gimana caranya kita bisa berkomunikasi dulu dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan orang lain itu baik gitu. Yang terakhir ada soul. Soul itu bagian terdalam dalam diri ya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menghubungkan diri teman-teman mungkin ke arah religi. Kalau aku sih jatuhnya kalau soul itu gimana caranya ketika kita mental unstable itu udah di posisi oh ya udah ini saatnya aku mungkin fokus titiknya ke bagian kerohanian gitu. Ya, tetap sebenarnya ya teman-teman, walaupun gangguan mental itu tidak disebabkan oleh kurangnya iman dan lain-lain, cuman kebersyukuran dan bentuk kefokusan mungkin yang non-muslim bisa ibadah, yang muslim bisa sholat, dalam sholat tuh ada zikir, itu juga bisa menjadi meditasi teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh untuk healing sebenarnya ya, karena mengalami mental gue lagi unstable nih gitu-gitu kan. Nah, jauh-jauh milih healing, alasan bolos kantor mungkin, alasan bolos kampus, boleh banget sebenarnya jalan-jalan ya. Cuman sebenarnya teman-teman ketenangan itu akan didapatkan ketika kita udah di posisi sudah bertemu dengan soul kita, kerohanian tadi ya. Aku pernah nemenin temanku ke pura juga waktu itu, dan aku salut banget sama orang Hindu juga ketika mereka ibadah itu bener-bener yang namanya via tempat ibadahnya tuh tenang, damai, tentram gitu loh. Masjid pun juga begitu. Gereja aku belum pernah masuk BTW, tapi kalau pura aku pernah nemenin temanku dan bener-bener khusyuk banget. Itu yang kita pelajari. Ternyata ketika udah mencapai titik soul itu kita menemukan titik terang kebersyukuran dengan Sang Pencipta pastinya ya. Dan itu termasuk meditasi, teman-teman. Kenapa yoga kita dilatih untuk fokus, penarikan nafas ya kan? Bagaimana gerakan-gerakannya gitu. Dalam umat muslim juga sholat juga ada gerakannya ya. Aku nggak belajar ngajarin agama di sini. Itu udah pakarnya Kak Il ya, saya lebih berhak untuk itu. Tapi ternyata kita nggak pungkiri teman-teman ya, dalam hidup kita juga ada gerakan-gerakan dalam hal ibadah juga gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk teman-teman bermeditasi ya. Selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk try to love yourself. Ini kelihatannya simple banget. Love yourself ya, cintai dirimu sendiri. Dan ternyata ini masih merupakan bagian dari berproses dalam hidup. Dan aku sendiri pun masih belajar how to love myself. Sometimes kita ngerasa diri kita kayak pasti ya namanya manusiawi ya. Kadang kita ngerasa kok orang lain bisa ya, kok aku nggak bisa ya. Itu sebenarnya udah nge-trigger diri, aduh iya lagi lupa untuk sebenarnya aku punya value sendiri, aku juga punya apa ya kebaikan sendiri, aku juga punya kemampuan sendiri gitu. Yaitu dia teman-teman, sosial media nggak dipungkiri ya, apalagi yang kerjaannya di sosmed, kita kan juga mencari inspiratif dan lain-lain, tapi kadang ke-trigger kayak wah ini orang kok udah jadi CEO, ini orang, jadi kita lupa bahwa sebenarnya kita udah berjuang sejauh ini, kita udah mencapai titik 2023 loh teman-teman. Wah, applause dulu buat diri teman-teman sendiri karena kita melewati waktu yang nggak sebentar.
ada beberapa time yang kita lewati, bahkan ada COVID, ada berbagai macam suasana yang bikin kita kaget pastinya, dan gimana kita beresiliensi, dan ternyata kita bisa. Yang tadi Deska bilang, kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi teman-teman? Motivator terbaik itu diri sendiri. Habis acara ini teman-teman lupa sama omongan Deska. Paling yang diingat 1 slide, 2 slide. Kenapa? Karena nggak dari diri sendiri. Semuanya tuh akarnya tuh dari nih mind, soul, ya kan? Itu tuh sangat ngaruh banget loh teman-teman. Jadi pikiran, rohani itu ngaruh. Nah, jadi kalau teman-teman emang ngerasa seminar ini hanya membantu teman-teman membuka benang-benang kusut. Ketika kita banyak pikiran, itu kepala tuh kayak benang-benang tuh saling berkaitan. Nah, Deska, Ilyas tuh ngebantu untuk ngurain satu-satu. Oh, ini gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Karena psikolog itu bukan berarti, oh ke psikolog, atau mungkin, oh ikut seminar masalah gue kelar nih. Kak, kenapa ya gue selalu nangis gitu. Oh, lu nangis gara-gara ini. Sebenarnya kita juga nggak tahu kenapa teman-teman nangis terus gitu kan. Tetap harus, itu jawabannya ada di teman-teman gitu. Kita hanya membantu untuk menguraikan benangnya. Nah, kalau memang teman-teman merasa bahwa diri teman-teman tahu diri teman-teman itu siapa, butuhnya apa, nilai teman-teman bagaimana, teman-teman bisa untuk cinta diri sendiri. Ingat, nobody's perfect. Kalian nggak perlu untuk happy terus. Kalian nggak perlu untuk menjadi manusia yang hebat terus. It's fine. Bahkan ada series Koreanya, it's okay not to be okay. Itu bukan hanya kata-kata teman-teman. Kalimat yang simple, it's okay not to be okay. Itu simple tapi sangat memberikan kita teguran bahwa, oh iya, gue manusia, gue wajar kok untuk ngerasain sedih, gue wajar ada masalah. Jadi kita tuh selama ini dilatih untuk tidak ada masalah, harus happy. Jangan teman-teman. Love yourself, it's mean menerima kekurangan diri teman-teman. Tahu bahwa, oh iya aku punya kekurangan, tapi aku juga punya kelebihan. Oh iya aku punya masalah, karena aku manusia. Jadi tetap kita ambil emosi negatif. Tadi aku bilang bahwa emosi negatif itu nggak selalu buruk. Dan itu wajar. Wajar banget. Ingat, diri teman-teman itu manusia. Deska, Ilyas pun manusia yang tetap mempunyai salah dan silap, yang tetap belajar dan berproses how to love ourselves. Karena ini masih bagian dari belajar dalam hidup teman-teman. Hidup itu nggak selamanya kayak, oh semakin dewasa gue akan semakin mudah menghadapi masalah. Enggak, nanti akan ada lagi beda-bedanya. Dan yang bisa menyayangi diri sendiri lebih dari siapapun ya diri kita sendiri. Dan ini harus kita pelajari setiap hari. Gimana caranya? Setiap hari berikan afirmasi ke diri sendiri. Nggak apa-apa kok. Kamu gagal nggak apa-apa. Nanti coba lagi. It's fine buat fail. Jadi nggak kayak, oh bego banget gagal ya. Emang selalu gagal. Atau sebelum tanding atau ujian udah kayak, ini pasti gagal nih. Nah kita sering banget gitu loh. Nggak sayang sama diri. Padahal kalau sayang sama diri, kita terima emosi negatifnya. Oh it's fine. Nggak apa-apa kalau ngerasa gagal. Nah itu ya teman-teman. Jadi mencoba untuk love yourself itu nggak selalu dengan hal-hal yang mahal. Coba deh abis ini realize-kan, aplikasikan ke diri teman-teman dulu. Kalian nggak perlu kok ujian kayak, oh kesehatan mental adalah gini-gini. Ambil yang teman-teman simak menurut teman-teman, oh ini deket banget sama diri teman-teman, bisa langsung diaplikasiin mungkin supaya lebih baik nantinya. Next. Nah, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Bukan berarti lari dari masalah ya, karena itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi teman-teman, ketika teman-teman mengalami mental yang nggak baik-baik aja, coba deh teman-teman mungkin melakukan olahraga. Itu ngaruh banget, karena olahraga juga menghasilkan hormon dopamin yang bisa memberikan hormon kebahagiaan. Ketika adanya gerakan, ketika adanya suasana baru, taruh dulu handphonenya, lupakan gadgetnya. Walaupun aku kerja di sosial media kebanyakan, karena sehari mungkin bisa bikin konten itu 20 ya, untuk Wardah, untuk diri sendiri, untuk ya aplikasi yang lain. Tapi apakah kita akan diperbudak dengan handphone? Karena jenuh banget. Kita udah tahu kita ini lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Kita masih menyaksikan handphone. Bahkan kita turutin gitu emosional kita. Kayak, oh lagi sedih nih nonton film yang sedih ah. Atau mungkin lihat sesuatu yang sedih gitu. Kadang kita mengikuti kemauan itu kan. Padahal teman-teman bisa banget untuk taruh gadgetnya dulu, pergi ke alam. Itu yang aku sering lakukan.
Kalau misalnya udah mood lagi lihat alam, biasanya aku baru sambil ngedit, sambil lihat pantai, atau mungkin sambil lihat gunung. Jalan-jalan itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan diikutin. Wah, aku udah ngerasa nggak bahagia nih. Tutup kamar, matiin lampu, setelah lagu galau. Dipanggil mama kayak, nak makan dulu gitu kan. Ah enggak mah, udah jahat nih mama, nggak peduli nih. Padahal udah ditawarin makan. Kita ngikutin alurnya gitu. Kita boleh memahami emosional kita bahwa kita nggak baik-baik aja. Tapi juga jangan terlalu untuk men-trigger itu gitu. Karena teman-teman banyak banget hal-hal yang bisa bikin hormon kebahagiaan itu muncul ya. Salah satunya tadi olahraga, pergi ke alam, lupakan dulu sosial media gitu. Coba deh teman-teman, pasti akan tenang banget deh. Atau mungkin yang Muslim bisa sholat dulu ya, tadi emang peroleh soul-nya, ketuhanannya. Atau mungkin yang teman-teman non Muslim bisa ibadah dulu ya. Di ibadah itu kita bisa ngelihat, wah iya ya, ternyata ini titik tertinggi gitu menurutku, terdalam dari jiwa seseorang. Selanjutnya, manfaat ketika memiliki mental stabil. Pastinya akan banyak hal-hal yang positif di lingkungan kita. Yang pertama, lebih produktif ya, teman-teman udah bisa nih mengambil kegiatan-kegiatan karena teman-teman ngerasa udah fresh, udah mungkin mencoba untuk berbaur. Yang kedua, membina hubungan yang baik dengan sekitar. Teman-teman jadi bisa lebih berkomunitas dengan orang-orang lingkungan teman-teman. Yang ketiga, bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena ketika mental kita lagi unstable, kita sometimes tuh ngambil keputusan tuh jadi uring-uringan, nggak tahu ini bener nggak sih langkah yang aku ambil. Tiba-tiba nih, biasanya kalau orang yang lagi hubungan tuh kayak, ya udah deh kita putus aja deh gitu. Sering bilang putus, mungkin ada ya sebagian di sini. Itu tuh kadang kita lagi marah gitu. Ketika diiyain kaget sendiri gitu kan. Nah itu ya, cewek ya biasanya. Nah jadi ketika kita lagi nggak stabil, kadang kita lagi ada masalah di kampus, di keluarga, tapi yang jadi pelampiasannya orang lain gitu kan. Nah itu nggak bagus. Nah kalau kita udah stabil, kita jadi bisa membina hubungan yang baik dengan sekitar dan juga ngambil keputusan dengan kepala yang jernih pastinya. Karena bahaya banget ngambil keputusan ketika kita lagi nggak baik-baik aja. Selanjutnya nih, slide terakhir teman-teman sebelum sesi tanya jawab. Oke, itu masih dengan kenarsisan saya ya. Yakinlah bahwa kamu tidak sendiri untuk melalui ini. Percayalah, ada hal baik di kemudian hari. Dan ingat teman-teman bahwa motivator terbaik itu bukan Deska, tapi diri kita sendiri. Bahkan aku sendiri masih menyemangati diri sendiri ya. Bukan pasangan teman-teman, itu semua hanya support system, tapi tetap diri teman-teman sendiri yang bisa handle. How you can control your mind, your soul, your physically. Nah, itu semua kita yang punya tanggung jawab. Oke, aku Deska Arifin. Thank you udah mendengarkan dan aku kembalikan ke Kak Ilyas. Oke, baik. Thank you Kak Deska yang sudah memberikan materi tentang mental health, sungguh luar biasa. Teman-teman, pastinya ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa open mic ataupun bisa di chat box. Silakan. Kalau mau open mic, silakan open mic. Kalau mau chat box juga silakan. Nanti biar saya bacakan pertanyaannya. Kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 21.30 ya teman-teman. Karena kemarin aja di sesi pertama itu banyak banget yang nanya dan waktunya udah habis. Nah ini mumpung masih panjang waktunya, mudah-mudahan Kak Deska juga masih ada waktu. Nah, itu sampai jam 21.30. Buat teman-teman silakan yang mau bertanya. Oke, ada Kak Fajriyah Nuraini. Dipersilakan Kak Fajriyah Nuraini. Baik, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriyah, asal Karawang. Saya ingin bertanya gitu ya, khususnya ke Kak Deska. Kan tadi Kak Deska bilang ketika ada masalah itu, kita jangan lari dari masalah itu gitu kan. Nah kebetulan akhir tahun 2022, maaf ya Kak, akhir tahun 2022 itu ada hal yang men-trigger saya gitu ya. Maksudnya ada seseorang dengan pesan anonim gitu. Sebentar Kak. Nah, it's fine, ambil diri
ambil ketenangan diri dulu. Berarti ini materinya nyangkut, karena ketika kita udah bisa saling terbuka itu wah sesuatu yang nggak mudah pastinya. Jadi kalau teman-teman bisa langsung bertanya, nggak apa-apa, ambil waktu dulu, kita masih nyantai-nyantai, teman-teman boleh banget ya nyiapin pertanyaan dan ya sambil menyimak pertanyaan teman-teman yang lain. Nggak apa-apa Fajri ya, ambil waktu dulu untuk tarik nafas buat mulai cerita. Kak Deska, mungkin karena kalau sesi tanya jawab ini mungkin agak privasi kali ya, jadi recordingnya mungkin di stop aja kali ya Kak Deska ya, atau gimana? Oh ya, boleh Kak. Iya. Oke, baik Kak. Aku izin off cam aja ya. Malu Gram. Mungkin Kak Ilyas kalau sama saya gitu ya, sampai akhirnya saya mutusin untuk ikut seminar ini. Sampai akhirnya setelah ada